Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ikromah dengan NIM 20410107009. Di sini saya dari kelompok 1 yang akan menjelaskan materi mengenai status pengukuran pengujian. Nah, saya sendiri akan menjelaskan mengenai prevalensi pengujian dan beberapa keluhan kronis tentang pengujian. Langsung saja, saya akan menjelaskan prevalensi pengujian. Pada dekade abad terakhir, ada sebuah ungkapan bahwa lebih banyak pengujian pendidikan yang terjadi daripada yang pernah kita saksikan sebelumnya. Nah, adapun eskalasi terbaru dalam penggunaan tes memperoleh dorongan dari gerakan pendidikan seperti keunggulan, sekolah yang efektif, akuntabilitas publik, dan kompetensi minimum. Nah, tekanan dari gerakan-gerakan ini membawa semakin banyak dan berbagai jenis pengujian ke sekolah-sekolah. Sayangnya terlalu banyak pengujian dan terlalu sedikit penggunaan tes yang baik atau terlalu sedikit penggunaan tes yang berkembang dengan baik. Dan meningkatnya permintaan pembuat kebijakan publik untuk informasi pengujian telah berkontribusi pada persiapan tes yang terburu-buru dan penggunaan yang tidak disarankan dari tujuan yang ada selain apa yang dimaksudkan oleh pembuatnya. Nah, tekanan berlebihan yang disebabkan oleh keputusan beresiko tinggi harus berfungsi untuk mengurangi jumlah pengujian yang terjadi saat kita mendekati akhir abad ini, dan kesadaran bahwa skor tes memberikan informasi terbatas dengan akurasi yang kurang sempurna. Beberapa keluhan kronis tentang pengujian. Yang pertama, pembuat tes standar mengontrol apa yang dipelajari siswa. Tes yang mungkin dipertimbangkan sebelum waktunya atau dibalik perkembangan terakhir dengan cepat karena banyak personel sekolah akan takut bahwa tes semacam itu akan menghasilkan serangkaian skor yang sangat rendah dan yang lebih penting informasi yang tidak berguna. Adapun tes yang paling sukses adalah tes menanggapi perubahan kurikuler dan penekanan yang lebih baik dan mencoba untuk mempengaruhi perubahan tersebut. Dan tes standar dapat mendominasi kurikulum lokal hanya sejauh administrator sekolah dan guru yang sudah mengizinkan. Yang kedua, nilai tes meningkat karena mengajar untuk ujian. Nah, di sini terjadi perbedaan penting yang harus dibuat antara mengajar untuk ujian dan bahan ajar yang akan dibahas saat pelaksanaan tes. Yang pertama, benar-benar tercelah, dan yang kedua, mencerminkan pengajaran yang tidak bertujuan. Nah, sama seperti tidak ada pembenaran untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu, sehingga tidak ada pembenaran untuk menguji kinerja pada keterampilan atau ide-ide umum bahwa siswa tidak pernah diajarkan bahan ajar tersebut. Yang ketiga, tes membuat siswa cemas dan stres. Nah, di sini seorang siswa yang secara konsisten mendapat nilai tes rendah pada materi yang telah berusaha keras mereka pelajari, memang akan lebih cenderung berkecil hati. Nah, jika hal ini terjadi, sekolah tidak dapat mengklaim bahwa sekolah tersebut sudah menawarkan program pendidikan yang baik, dan guru pun tidak dapat mengklaim bahwa mereka sudah melakukan pekerjaan mengajarnya dengan baik. Yang keempat yaitu tes standar bias terhadap beberapa siswa. Tes standar prestasi pendidikan telah diserang karena dugaan bias mereka terhadap etnis, minoritas rasial, terhadap laki-laki atau perempuan, ataupun terhadap siswa dengan keterampilan membaca yang buruk. Bahwa siswa tersebut cenderung mendapat skor lebih rendah pada tes standar daripada pasangan seusia mereka. Yang kelima yaitu tes objektif kertas dan pensil hanya mengukur pembelajaran trivial. Nah, dalam situasi di mana item tes objektif sama sesuai dengan esai untuk ukuran kinerja, kemampuan untuk mengukur lebih dari pembelajaran sepele sebagian besar berada di tangan pembuat tes. Dengan demikian, kita semua yang telah diuji dengan item objektif oleh pengembang uji yang tidak berpengalaman dapat membuktikan frustasi yang disebabkan oleh item yang dipersulit atau ketidakjelasan konten mereka
atau oleh ambiguitas. Yang terakhir yaitu nilai tes perlu memberitahu apa yang dapat dilakukan siswa daripada bagaimana peringkat siswa dalam kelompok. Faktanya adalah kedua jenis skor itu penting, dan kami membutuhkan tes yang akan menyediakan setiap jenis tesnya. Contohnya, saya mungkin tidak puas mengetahui bahwa Jess adalah perenang terbaik di kelasnya. Nah, sebaliknya, saya ingin tahu apakah dia bisa berenang cukup jauh. Singkatnya, kita membutuhkan berbagai jenis informasi untuk berbagai jenis keputusan instruksional, apa yang dapat dilakukan siswa, dan bagaimana peringkat mereka dengan orang lain. Keduanya itu sangat penting. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rindu Ashifa, NIM 2011-0107-0017 akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan sedikit membahas tentang beberapa masalah dan perkembangan terkait pengujian dan juga penilaian. Yang pertama di sini ada penilaian yang diamanatkan. Penilaian yang diamanatkan adalah istilah yang menggambarkan program pengujian kolektif yang diselenggarakan di tingkat negara bagian atau lokal dalam menanggapi undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah negara bagian tersebut. Hal itu dapat berupa penilaian negara, lulus tes yang kompeten, tes kelulusan sekolah menengah, penilaian tulisan, dan fase akhir kursus. Dalam penilaian negara biasanya dilakukan tes seperti tes matematika dan juga tes membaca. Sedangkan dalam lulus tes yang kompeten di sini biasanya tes diberikan kepada siswa kelas 2 sekolah menengah untuk menentukan pengetahuan minimum yang diperlukan untuk kelulusan sekolah menengah tersebut. Sedangkan untuk tes kelulusan sekolah menengah sendiri, di sini biasanya tes yang dilakukan sebelum siswa mendaftar sekolah menengah. Dalam penilaian tulisan, di sini penilaian yang dimaksud adalah kemampuan siswa dalam mengembangkan pikirannya melalui tulisan. Dan yang terakhir yaitu fase akhir kursus. Di sini untuk memastikan kesetaraan dalam tuntutan akademik dalam kursus dan untuk menegakkan minimum standar kinerja di setiap mata kuliah. Beberapa masalah dan perkembangan yang selanjutnya yaitu penilaian nasional kemajuan pendidikan. Seperti penilaian yang dilakukan dengan memberi beberapa tes pembelajaran dalam beberapa bidang yang dilakukan secara berkala untuk mengukur kemajuan pendidikan. Dampak komputer. Saat ini perkembangan teknologi sangat terlihat pada perangkat lunak baru yang direvisi dan biasanya digunakan untuk ujian-ujian. Seperti yang kita tahu, metode CBT, di mana ujian-ujian sudah menggunakan komputer, jadi nanti komputer tersebut akan lebih mudah dalam menginput hasil yang diperoleh dari ujian siswa. Hal itu lebih efisien bagi setiap guru. Pengujian lisensi dan sertifikasi. Di sini gunanya untuk mengukur kompetensi guru, di mana nanti seorang calon guru sebelum menjadi guru biasanya nanti diperlukan yang namanya proses sertifikasi. Yang selanjutnya yaitu dampak pengadilan. Dampak pengadilan di sini membahas tentang pentingnya nilai tes atau skor dalam proses pengambilan keputusan dalam suatu ujian. Yang selanjutnya yaitu standar untuk praktik pengujian. Hal ini agar peserta tes dapat diperlakukan secara adil dan tes dilakukan dengan benar. Jadi dengan memenuhi standar dari ujian praktek pengujian, diharapkan semua peserta ujian atau peserta tes akan mendapatkan keadilan. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Risa Virga Kandira, NIM 202101070010 akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang tugas utama sekolah. Sebelum masuk ke tugas utama sekolah, kita harus paham nih apa itu pengertiannya. Yang pertama, kita harus mengerti apa itu sih tugas. Tugas menurut Dahle, tugas digunakan untuk mengembangkan suatu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan. Sedangkan menurut Stone, suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tugas merupakan yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan. Pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang, pekerjaan yang dibebankan. Tugas sekolah adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan siswa, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab perintah untuk dibuat atau dilakukan demi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan tugas utama sekolah yaitu tanggung jawab khusus setiap sekolah adalah memberikan pelatihan, pengajaran, dan pendidikan. Tugasnya yaitu memfasilitasi pembelajaran cukup menantang dan cukup penting untuk menghabiskan seluruh energi sekolah untuk kebaikan siswa-siswinya untuk kedepannya. Sedangkan tugas-tugas siswa diantaranya yang pertama, belajar dengan giat dan tekun. Yang kedua, menyelesaikan setiap tugas yang diberikan. Dan yang ketiga, mengikuti ujian yang diadakan oleh sekolah atau guru. Yang keempat, mematuhi guru dan tata tertib yang ada di sekolah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Nurfadilatul Soleha dengan NIM 2041010700002. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu nilai potensi pengujian dalam pendidikan. Nah, saat ini pengujian dalam pendidikan banyak dilakukan, sedangkan tes jarang memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan untuk instruksi yang efektif. Berapa banyak yang telah dipelajari dalam setiap kursus pengajaran tertentu yang sangat tergantung pada seberapa banyak siswa ingin belajar dan seberapa keras guru bekerja untuk membantu mereka mempelajarinya. Nah, upaya-upaya ini kemudian oleh siswa dan guru bergantung pada gilirannya, pada penghargaan atau kepuasan langsung dan akhir yang tampaknya mungkin dihasilkan dari upaya mereka sendiri. Tes dapat digunakan untuk memberikan pengakuan dan penghargaan atas keberhasilan dalam belajar dan mengajar. Mereka dapat digunakan untuk memotivasi serta mengarahkan upaya untuk belajar. Singkatnya, mereka dapat digunakan untuk memberikan kontribusi substansial untuk instruksi yang efektif. Tes kadang-kadang juga digunakan dengan sangat berhasil untuk merangsang upaya belajar. Misalnya dalam konteks akademik LOA yang dimulai pada tahun 1929, siswa sekolah menengah ditawari tes di setiap mata pelajaran utama seperti bahasa Inggris, sejarah, geometri, fisika, dan juga lain sebagainya. Mereka yang menerima nilai tertinggi pada ujian lokal akan diundang ke kontes distrik di mana tes serupa tetapi agak lebih sulit diberikan. Kemudian, mereka yang mendapat nilai tertinggi pada tes distrik diundang ke kontes negara bagian di mana mereka mengambil tes tingkat ketiga. Nah, kemudian mereka yang mendapat nilai tertinggi pada tes ini ditawarkan beasiswa ke universitas negeri. Nah, lomba akademik semacam ini kemudian dimanfaatkan oleh beberapa kepala sekolah untuk memberikan insentif bagi siswa dan guru untuk lebih bekerja keras.